Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang risalah ini berjudul Kematian Yesus, disampaikan oleh Kenneth L. Woodward, dibantu oleh Tessana Moult dan Martha Brand, New York, serta Diana Marszalek, San Francisco. Dicuplik dari majalah Newsweek tanggal 4 April 1994, halaman 40 sampai dengan halaman 46, diterjemahkan oleh Suyud Ahmad Suroyudo, anggota Gerakan Ahmadiyah Lahore, Indonesia, DKI Jakarta. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Penangkapan. Dalam adegan ini Yudas mengkhianati Yesus terhadap para musuhnya dengan memberitahukan melalui ciuman. Matius, Lukas, dan Yohanes mengisahkan bahwa salah seorang pengikut Yesus, Yohanes menyebutnya Simon Petrus, beraksi dengan memotong kuping salah seorang budak pendeta tinggi. Dengan demikian Yesus mencegah perbuatan ini. Dalam Injil Lukas yang secara konsisten menggambarkan Yesus sebagai penyelamat yang mengampuni dan menyembuhkan, bahkan dia mengembalikan kuping yang dipotong itu. Melalui penelaahan naskah yang teliti dan hati-hati, Brown menyimpulkan bahwa ini adalah salah satu dari sejumlah tempat yang ditulis Injil yang saling berkaitan dengan berbagai ajaran dari mulut ke mulut. Bagi generasi permulaan, orang-orang yang mengimani dia perkirakan ada satu pertanyaan yang menyeruak. Apakah Yesus menginginkan mereka untuk mencegah penangkapan? Jawabnya sebagaimana muncul di dalam adegan Injil tersebut, justru sebaliknya. Tidak. Para petinggi Yahudi menginterogasi Yesus. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, dalam adegan ini setiap penginjil berbeda pendapat. Ada salah satu bagian drama yang paling sensitif karena ada sangkut pautnya dengan hubungan antara Kristen dan Yahudi. Sebagian ilmuwan Kristen menohok Yahudi sebagai yang bertanggung jawab atas ancaman hukuman mati terhadap Yesus.
lainnya lagi mengaku bahwa yang bertanggung jawab itu adalah bangsa Romawi, bukan Yahudi yang menyegel nasib buruknya. Injil itu sendiri lebih membuktikan, mendukung berbagai kesimpulan setelah beberapa saat dianalisa. Bowen mengemukakan pendapatnya mengikuti versi Yohanes bahwa beberapa pejabat Yahudi menginginkan Yesus dihukum mati. Keputusan ini diambil pada rapat di antara mereka sendiri dan Yesus diinterogasi terus menerus setelah ditangkap. Tetapi apa latar belakangnya? Memilah-milah pendapat kalangan luas, Bowen menyimpulkan salah satu alasan yang paling utama adalah masalah agama. Yesus disangka telah menghujat Tuhan. Saya kira dia nampaknya keterlaluan mengaku-aku milik Tuhan itu hanya dia sendiri, katanya. Namun Bowen menemukan alasan lain. Yesus melakukan sesuatu yang mengancam sinagog. Katanya pula, di mana sinagog ini adalah pusat kehidupan ekonomi Yerusalem, dan melakukan sesuatu yang mengancam sinagog jelas bisa menggoyahkan perpolitikan Romawi. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, menghadap Pontius Pilatus setelah menjalani pemeriksaan oleh pengadilan resmi Romawi. Bowen meragukan bahwa Pontius Pilatus memperlakukan Yesus seperti dalam pengadilan modern. Injil sedikit banyak memberikan petunjuk, katanya, yang masih dalam bentuk cerita dan bukan dalam bentuk tulisan. Pendapat Lukas katanya mungkin dipengaruhi oleh apa yang dinamakan tulisan para penginjil pengadilan Stefanus dan Paulus dalam kitab Kisah-Kisah Rasul. Pendapat Matius unik sekali dalam meramaikan kisah pembunuhan diri Yudas ini, seperti mimpi istri Pilatus dan cuci tangannya gubernur dari perbuatan jahat, menumpahkan darah orang baik ini. Gambaran pertumpahan darah versi Matius ini menodai seluruh corak prinsip drama Yudas. Prajurit Romawi, Pilatus, pendeta tinggi maupun massa yang mendorong-dorong kematian Yesus. Maksud tersirat secara harfiah ini, kata Bowen,
adalah caranya ucapan Matius agar tidak seorang pun dapat lari dari tanggung jawab atas kematian Yesus. Adegan pengadilan versi Yohanes jauh lebih panjang lagi dan secara dramatis sangat berbeda. Ini bukan pengadilan Yesus di hadapan Pilatus, tulis Browen, namun pengadilan Pilatus di hadapan Yesus. Tatkala Pilatus bertanya pada orang tahanannya, "Apakah Anda Raja Yahudi?" Yesus menjawab bahwa berita itu tidak benar. Bagi Yesus, versi Yohanes, berita itu benar. Disinilah sebagaimana dinyatakan oleh Injil Yohanes, Yesus selalu mengaku anak Tuhan. Jadi selalu bisa mengontrol nasibnya sendiri. Kamu sebenarnya tidak mempunyai kekuatan apa-apa di hadapanku, kata Yesus menggetarkan Pilatus. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini. Kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.